Pernah gak sih kalian mikir, kok bisa ya kita nelpon orang yang jauh hanya dengan bermodalkan internet saja? Kita hidup di era di mana suara bukan cuma keluar dari mulut, tapi bisa mengalir dalam bentuk data menembus kabel dan gelombang. Ini bukan sihir, ini teknologi, dan salah satu tokoh utamanya adalah VoIP, Voice Internet Protocol. Nah, di video ini saya nggak cuma mau kasih tahu apa itu VoIP, tapi saya juga bakal ajak kalian langsung praktik. Kita akan membangun jaringan komunikasi menggunakan Cisco Pocket Tracer dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana suara bisa jadi data dan saling terhubung. Baik, saat ini kita sudah berada di aplikasi Cisco Pocket Tracer. Sekarang pertama-tama kita masukkan perangkat-perangkatnya terlebih dahulu. Kita membutuhkan satu router. Untuk routernya kita gunakan router 2811. Lalu kita menggunakan satu switch. Untuk switchnya switch 2950. Dan kita juga memerlukan 3 IP port. Untuk menghubungkan perangkat-perangkat ini kita perlu menggunakan kabel strike. Kita pilih Fastnet 0/0, setelah itu Fastnet 0/1. Lalu dari switch ke IP port kita gunakan Fastnet 0/2, lalu switch. Di sini kita gunakan Fastnet 0/3, lalu di sini switch juga. Gunakan Fastnet 0/4 dan switch. Sekarang kita klik router, lalu ke mode ke CLI. Di sini kita ketikkan no, enter lagi, dan di sini kita ketikkan enable. Lalu configuration terminal, configure terminal. Setelah itu sekarang kita ketik interface pas ethernet 0/0. Lalu sekarang kita ketikkan no shutdown, klik enter, lalu enter lagi di sini. Kita ketik di sini interface pas ethernet 0/0.10. Agar lebih cepat kita singkat jadi INTFA 0/0.10. Setelah di enter kita ketikkan encapsulation spasi dot 1 key 10. Sekarang kita masukkan IP addressnya. Untuk IP address ini bebas ya, kalian bisa berkreasi. Di sini IP address saya gunakan 20.7.10.29. Lalu kita masukkan juga subnet masknya 255.255.255.0. Sekarang kita ketikkan IP DHCP pool VoIP. Sekarang kita akan mengetikkan networknya. Kita ketikkan network 20.7.10.0. lalu masukkan juga subnet masknya 255.255.255.0. Sekarang kita ketikkan default strip router. Setelah itu kita masukkan IP addressnya 20.7.10.29. Sekarang kita ketikkan option 150 IP. Lalu di sini kita masukkan IP address yang tadi 20.7.10.29. Sekarang kita ketik teleponi strip service.
Lalu sekarang kita masukkan IP source, strip address, lalu kita masukkan IP address yang tadi 20.7.10.29. Setelah itu port 2000. Karena kita menggunakan 3 IP port, maka di sini kita ketikkan max strip dn 3, lalu max strip epon 3. Lalu sekarang kita ketik auto assign 1 2 3. Sekarang kita akan memberikan nomor pada setiap IP pon. Pertama kita ketikkan ipon strip dn1, enter lagi. Setelah itu kita ketikkan number 1001. Ini akan menjadi nomor untuk IP pon yang pertama. Sekarang untuk IP pon yang kedua sama saja seperti tadi, ipon strip dn2, enter lagi. Setelah itu masukkan nomornya, number 1002. Yang terakhir untuk IP pon yang ketiga, ipon strip dn3, enter lagi, lalu nomornya number 1003. Untuk router sudah selesai, dan sekarang kita akan mengatur switchnya. Kita ke CLI, lalu di sini enter, kita ketikkan N lebih cepat, enable kita singkat jadi N. Setelah itu configure terminal kita singkat jadi conft. Kita ketikkan VLAN 10, enter. Setelah itu kita ketikkan lagi int fa 0/1. Sekarang kita masukkan switch port mode trunk, lalu int range fa 0/2/8. Terakhir ketikkan switch port. Di sini saya singkat jadi switch P, lalu voice VLAN 10. Sekarang kita akan menyalakan semua IP pon-nya. Caranya kita sambungkan kabel semua IP pon yang ada. Kita tunggu terlebih dahulu semua kabelnya hijau sebelum kita mengecek apakah IP pon-nya berfungsi atau tidak. Setelah semua kabelnya hijau, sekarang kita akan coba menelpon IP pon kedua menggunakan IP pon pertama. Di sini kita masukkan nomor IP pon kedua yaitu 1002. Lalu kita telepon. Nah, di situ jika tulisan ring out berarti berhasil. Sini kita cek. Nah, sudah berdering, kita angkat di sini tuh, udah terkoneksi. Kita coba juga pada IP pon yang lain apakah berhasil atau tidak. Dulu bicara keluar kota itu mahal. Sekarang cukup sambungkan jaringan internet dan suara kita bisa menjelajahi dunia. Itulah kekuatan VoIP. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, di zaman sekarang bukan cuma sinyal yang harus kuat, tapi juga pengetahuan kita tentang teknologi. Sampai jumpa di video praktik berikutnya, dan ingat, yang penting bukan hanya koneksi, tapi komunikasi yang cerdas.